Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Karena viralnya AI yang belakangan ini, itu kan ngegoreng token memes tuh, kita bahas di minggu lalu ya. Dan itu kami jadi tertarik deh untuk nge-cover lagi topik narasi yang digadang-gadang katanya bisa menjadi fundamental terbaik industri kita. Makanya saya sampai bikin aja di thumbnail juga karena itu nyambung sebenarnya. Nanti kita bahas deep dive, kok bisa kita nemuin the next Google, the next BlackRock. Bayangin kalian nemuin hidden gem, itu opportunity yang masif banget potensinya, bisa nemuin early. Nah, makanya beberapa hari lalu kami bahas juga tuh 3 alasan kalau AI itu butuh kripto. Itu lumayan tuh mendetail sampai 30 menit kita bahas inovasi bullishnya. Nah, setelah kita tahu alasan kenapa AI butuh kripto, sekarang kita bakal lihat di video ini komponen teknologi yang memadukan AI dengan kripto atau blockchain. Dan belakangan ini makin banyak nih yang ngulas dengan diagram proyek-proyek crypto x AI. Banyak banget, pokoknya salah satu yang contoh terbarunya itu si Coinbase Venture nih bikin kan crypto x AI juga diagramnya. Nah, di video ini kita bakal cari tahu peluang investasinya, ada apa aja sih komponen teknologinya, dan apakah narasi AI desentral ini beneran akan jadi the next big thing. Oke, let's go. Oke guys, jadi di tengah banyaknya orang yang pada bikin konten crypto x AI, ada yang banyak bikin diagram proyek-proyeknya. Sejauh ini yang saya paling suka itu deep dive dari Pondering Durian, salah satu analis yang baru di-hire di Delphi Digital. Dan ini sangat komprehensif banget, dan video kita itu bakal bagiin informasi sebagian besarnya dari yang mereka bagikan. Dan selain tulisan dari Pondering Durian itu, ada juga playlist 1 bulan tentang crypto x AI. Ini ada di dashboardnya Delphi Digital, terus ada di channel YouTube-nya mereka juga. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton bisa, karena ada setiap minggu tuh banyak banget konten. Kita sekarang sudah mau masuk ke minggu yang ketiga. Nah, sejauh ini total tuh ada konten sebanyak durasi sampai 16 jam lebih. Jadi untuk menghemat waktu kalian, RR bakal bikin video ini sebagai rangkuman yang bisa jadi dasarnya kalau misalkan kalian nggak punya waktu untuk semua itu. Oke, jadi kita bahas tentang AI desentral. Kita bahas dari awal dulu tantangan sama peluangnya itu apa. Jadi tantangan terbesarnya AI desentral itu ada di lapisan infrastrukturnya. Karena butuh modal intens, dan untuk bikin model AI itu perlu skalabilitas data sama komputasi. Nah, Google, Amazon, Meta, sama Microsoft itu sekarang punya lebih dari $400 miliar aset. Dan selain itu operasi bisnis inti mereka itu setara lebih dari 1,5% PDB-nya AS. Itu tiap tahun. Jadi perlombaan untuk bisa supremasi AI itu baru mulai. Karena 4 hyperscaler tadi yang kita sebutin, Google, Amazon, Meta, Microsoft, itu kecuali Apple ya, itu pada ngabisin modal $467 miliar dolar. Itu 3 tahun terakhir loh. Jadi kalau misalkan kita ngeliat perusahaan teknologi besar atau yang kita bisa sebut big tech itu punya keunggulan. Karena tabungan duitnya masif, dari mereka kan monopoli ya, profit permintaan dari konsumen kayak kita selama kebangkitan internet, mereka yang untung. Dari sana duitnya mereka banyak diinvestasiin lagi ke infrastruktur cloud. Terus cloud itu waktu selama 1 dekade hampir 10 tahunan itu suku bunganya rendah banget. Jadi sekarang mereka big tech ini perusahaan-perusahaan gede pada pengen ngambil pasar AI juga dengan mendominasi supply dari data sama komputasinya. Itu kan 2 hal yang jadi bumbu utama AI ya. Nah, kalau misalkan kita lihat, ukurannya itu penting loh untuk diperbandingkan, karena gambar ini mengilustrasikan ya ukuran model AI. Dan nggak tahu kalian kelihatan apa nggak, atau ini terlalu kecil, tapi ini ukuran model AI dibandingin dari tahun-tahun sampai sekarang, itu ada yang di sebelah kanan lagi belum muncul, yaitu GPT-4, punyanya OpenAI. Dan itu nggak diungkap angkanya, tapi rumornya itu 1,8 triliun. Jadi jauh lebih gede lagi dari yang Meta yang di ilustrasi gambar itu paling besar di kanan. Dan karena modalnya intens dan butuh spek yang kapasitasnya tinggi untuk melatih model AI yang besar, nah big tech itu perusahaan-perusahaan teknologi besar yang jadi punya model AI dengan performa terbaik. Cuman itu software yang mereka kan tertutup closed source. Dengan rencana mereka nanti sewain lagi biar profit, terus biar investasi lagi ke generasi AI mereka yang penerus-penerusnya. Cuman keunggulan AI dari perusahaan Web2 yang model kayak gituan, itu kalah saingnya cepet loh. Karena ternyata
Ada nama kayak Meta, ya, yang sebelumnya Facebook, itu komitmennya sampai belasan miliaran dolar dia bikin model AI yang open source loh, bukan yang closed source. Dan model kayak Llama 3.1 itu performanya setingkat Sota. Jadi ini Mark Zuckerberg itu ternyata all in, dia sampai ngerilis ya sebuah manifesto bahwa masa depan AI itu katanya open source. Dan komitmen Meta itu udah buka pengen generasi penerus-penerus AI-nya itu bertaruh. Kalau Llama itu bakal jadi standar industri. Dan ditambah lagi selain itu ada juga yang namanya penelitian untuk bisa metode training AI secara desentral. Jadi mungkin model bisnisnya bisa berubah nih dari yang tadinya saingan hardware yang bener-bener super kayak big tech, perusahaan teknologi besar, modalnya banyak, hardware-nya gede, jadi saingan ke inovasi-inovasi software yang mendukung open source sama yang mendukung crypto. Nah, karena itulah harga AI itu kita bisa lihat semakin menurun. Ini di ilustrasi yang berikutnya, quality versus price. Jadi ini bandingin model-model AI, kualitasnya, ini yang lebih disukain kualitasnya berdasarkan harganya mereka. Jadi karena ada komputasi yang efisien, campuran dari orang-orang yang pakar, yang jago arsitekturnya, terus menyambungkan model-model AI yang berbeda-beda ini, kayaknya kita nggak bakal menuju dunia yang cuman ada 3-5 model besar aja punyanya big tech. Enggak, kayaknya kita bisa ada punya jutaan model AI dengan biaya dan performa yang berbeda-beda. Jadi kayak sebuah jaringan kecerdasan yang saling terikat gitu, kecerdasan kolektif. Dan dengan itu timbullah masalah koordinasinya gimana kalau segitu banyaknya. Disitulah blockchain dan crypto tuh siap untuk membantu. Nah, tesis investasi AI desentral tuh simpel kalau yang dibikin sama Pondering Duriannya Delphi Digital itu ada 3 lapisan yang jadi inti video kita. Jadi AI itu intinya cuman data sama komputasi. Itu yang mereka butuhkan. Tapi apapun yang bisa jadi efisien itu dibagi ke infrastruktur, ada lapisan infrastrukturnya, ada lapisan tengahnya middleware itu untuk koordinasi. Terus lapisan paling atas, app layer, itu untuk aplikasi yang kita bakal pakai. User-user kayak kita, itu 3 lapisan yang bakal jadi berharga banget. Nah, kita bakal bahas satu persatu dari yang bawah ke yang atas. Delphi Digital ini bullish dengan 3 komponen itu. Yang pertama lapisan infrastruktur. Infrastruktur itu karena ini jadi sumbernya data sama komputasi yang dibutuhin AI. Dan biasanya ini pakai insentif kripto. Dan ini jadi bagian kompetisi yang paling menantang karena ini paling menggiurkan. Ukuran pasarnya itu bisa gacor. Sejauh ini proyek kripto yang jadi solusi infrastruktur AI yang kaitannya itu sama DePIN. Jadi yang di bawah-bawah ini kalian lihat di lapisan infrastruktur itu nama-nama DePIN. Jadi DePIN itu membantu distribusi insentif biar bisa cari supply yang tersembunyi. Supply-supply kayak GPU, misalkan contoh nama kayak Akash, Render, BitTensor, Genshin, Ionet gitu. Terus supply-supply kayak penyimpanan yang desentral. Jadi contohnya di sini kayak ada Filecoin, Arweave, storage gitu. Terus sama sumber dan manajemen data yang desentral. Jadi gabungan kayak nge-scraping data yang punyanya Grass, yang kemarin pada nginin airdrop. Terus ada labeling kayak Lightworks. Terus ada untuk yang bikin marketplace kayak Ocean Protocol yang udah lama itu projectnya. Terus terakhir ada infrastruktur kayak TEE. Itu untuk kebutuhan integritas data biar hardware-nya tuh bisa menjamin modelnya itu ada integrity-nya. Nah, walaupun sejauh ini terhalang sama latensi, yang bagian komputasi desentral itu, yaitu yang tadi training AI, protokol-protokol untuk pasar GPU yang kayak tadi kita sebutin, itu bisa menarik supply yang tersembunyi dari retail kayak kita-kita yang misalkan pengen outsource, terus hardware-nya lebih murah, terus untuk butuh komputasi yang kalau misalkan ke big tech, itu biasanya mereka lebih mahal. Dan tadi kita sebutin kan ada beberapa nama kayak Genshin, tapi ada juga nama yang kayak Prime Intellect, ada nama kayak Neuromesh, sama ada kayak namanya Aether yang tadi belum disebutin. Nah, kita nggak bisa bahas semua pemainnya, tapi ini ada ilustrasi yang bisa menggambarkan beberapa pemimpinnya di kategori komputasi yang desentral. Dan kalau dibagi menurut posisinya mereka ya kayak gini. Dari yang posisinya misalkan kelasnya perusahaan enterprise, kelasnya konsumen biasa, sama yang khusus untuk misalkan keperluan rendering atau gaming, sama ke yang lebih ke artificial intelligence-nya. Jadi itu untuk komputasi desentral. Nah, terus untuk sisi infrastruktur dari yang bagian data, itu kita ngomongin soal dunia ini kan banyak banget data ya. Dan data pada dijualin kemana-mana. Terus banyak model AI itu yang
Kalau misalkan kita butuh jutaan model AI beraneka ragam, kita pengen yang lebih kecil-kecil, kita pengen yang lebih khusus, itu aset-aset datanya jadi semakin berharga dan harus bisa jadi sumber monetisasi. Jadi kalau dunia seimbang ada nih misalkan kumpulan data dari big tech, perusahaan gede kayak Google yang pada ngumpulin data banyak-banyak, sama ada kumpulan data yang lebih kecil tapi lebih spesifik untuk aplikasi tertentu. Dan kripto itu cocok untuk ngasih insentif orang biar ngumpulin data itu. Dan data-datanya ini bisa data online, bisa data offline. Dan monetisasinya ada dua cara, bisa lewat marketplace atau lewat agentic protokol AI. Nanti kita bahas di bagian akhir untuk yang agentic protokol AI. Nah sejauh ini Depin itu kan dipujinya karena dia bisa bikin hardware yang lebih murah daripada perusahaan kayak telekomunikasi. Nah potensi pasar terbesar dari Depin itu sebenarnya bakal muncul dari pengumpulan data-data ini juga mungkin. Jadi yang akan dibutuhkan AI itu ada banyak data. Jadi kategori-kategorinya nih contoh kayak segelintir aja ya, karena ada banyak banget ratusan proyek yang mulai bermunculan. Contoh-contohnya aja nih data kayak peta. Pemetaan kayak yang dibikin sama Hivemapper, saingannya Google Maps gitu kan. Kayak Hivemapper, Natix, sama Spexy. Terus dari agrikultur itu ada data yang disediakan sama WeatherXM, PlanetWatch, sama Demetria. Terus data kesehatan, ini sebenarnya sejauh ini belum ada ya proyek kripto yang cocok untuk jadi solusi menyediakan data kesehatan. Tapi ada beberapa yang berhubungan kayak Brainstem, Steppen yang Move to Earn itu, sama VitaDAO dan MoleculeDAO. Terus dari sisi keuangan, data-data keuangan kayak hedge fund dan lain-lain tuh ada kayak Delphia dan ada Numerai. Kemudian yang lainnya sih data-data misalkan kayak otomotif mobil tuh kan ada Dimo, terus sama scraping data yang kayak Grass. Jadi kalau buruh digantikan dengan kombinasi data dan komputasi, ya lapisan infrastruktur yang AI desentral ini bisa jadi peluang bagus nih untuk kontribusi ke ekonomi kita di masa depan nanti. Nah berikutnya kita lanjut ya ke lapisan yang atasnya. Tadi udah lapisan infrastruktur, sekarang lapisan yang aplikasi. Nah lapisan yang aplikasi yang tengah itu yang disebutnya middleware, itu pengennya jadi kayak Lego. Jadi kita bisa saling dibangun, membangun, jadi kayak ekosistem yang terbuka. Harapannya nanti lama-lama menjadi bukit, semoga bisa mengungguli perusahaan-perusahaan teknologi besar di dunia. Nah di lapisan tengah ini ada beberapa nama yang relevan. Ada contoh kayak open source LLM, itu model AI yang open source kayak yang tadi kita sebutin Meta punya Llama, ada Mistral juga, ada Hugging Face dan kawan-kawannya. Ini yang bisa sering jadi dasar eksperimen. Kemudian yang kedua itu ada verifikasi komputasi, tulisannya ada ZK dan OP. Jadi itu zero knowledge sama proof untuk alat-alat lain yang bisa dipakai buat privasi, buat integritas data. Nah kemudian yang berikutnya ada jaringan koordinasi. Jadi itu nama-nama yang kayak BitTensor tadi itu disebutin. Pokoknya itu algoritma yang pengen meneruskan intent, kemauannya itu apa, lewat jalan eksekusi yang paling efisien. Kemudian yang terakhir ya peralatan-peralatan developer ya. Kita butuh alat-alat, butuh SDK yang bisa dipakai untuk bikin aplikasi AI di atasnya nanti ini. Yang kita bahas terakhir. Nah jadi dari sini yang bagian tengah yang dua ini, verifikasi komputasi sama yang jaringan koordinasi, itu yang paling cocok sebenarnya untuk kripto. Solusi berbasis kripto yang cocok. Karena kalau kita bayangin dulu ya di web tuh ya kayak Google. Google tuh kan punya chipnya sendiri, dia punya cloudnya sendiri, dia punya datanya sendiri, dia punya model AI-nya sendiri, dia punya aplikasinya sendiri yang bisa jadi jalur distribusi. Jadi Google tuh kayak toko serba ada. Dia makanya disebutnya lebih ke integrated. Ya kalian lihat panahnya kalau semakin ke kiri semakin terintegrasi, kalau semakin ke kanan tuh semakin modular. Nah AI yang desentral itu yang lebih ke sisi modularnya. Kata Clayton Christensen, itu pendekatan yang integrated memang cenderung munculnya kalau industri masih baru. Karena lebih simple. Tapi kalau industri semakin dewasa, kita semakin bergerak ke arah yang modular. Karena modular ini bisa ngambil pangsa pasar lebih hebat. Kompetisinya tuh di setiap bagian tuh bisa cari yang lebih murah lah, lebih bagus lah, lebih efisien lah. Jadi setiap bagian-bagian itu bisa dijadiin modular kalau industrinya makin dewasa. Dan ada beberapa kategori di narasi AI desentral yang bisa memungkinkan visi biar nanti ke depannya modular itu. Jadi yang pertama itu ada routing atau koordinasi. Di dunia yang kecerdasan AI-nya itu terpecah belah, gimana cara kita milih model yang tepat, di waktu yang tepat, di harga yang tepat? Ya caranya dengan agregator. Ada yang namanya teori agregasi.
Jadi intinya kalau misalkan kita bisa ngumpulin berbagai hal di satu tempat, pasti demand orang-orang masuknya ke situ terus aja. Dan fungsinya routing atau bagian koordinasi ini itu sebenarnya penting karena kita pengen mengoptimalkan antara performanya oke, biayanya oke. Jadi kayak keseimbangan di antara kedua itu. Dan contoh dari kripto yang kita udah sering bahas sebelumnya itu BitTensor. Tahu, yang kita udah bikin videonya khusus, yang selama ini memang jadi pemimpin kalau di kategori crypto AI itu tahu yang paling oke performa harganya. Nah, BitTensor itu sudah jadi pemimpin generasi pertama karena subnetnya udah banyak banget, puluhan, kalau nggak salah 40 atau 50 subnet di BitTensor. Nah, cuman ada beberapa kompetitor nih yang mulai muncul, jadi nggak cuman ada BitTensor aja, yaitu ada nama kayak Alora. Alora ini menampung kompetisi antara model-model AI yang berbeda, sama kayak BitTensor kan ada banyak subnetnya, topiknya beda-beda ya. Cuman ini bisa improve sendiri kalau di Alora, bisa prediksi ke masa depan menurut akurasi data-data sebelumnya secara historis. Nah, kemudian ada yang lebih menarik lagi nih yang sampai kita udah bahas hampir setahun lalu di dashboard RR, itu Morpheus. Morpheus ini pengen jadi router yang kayak AI-nya Apple, tapi Web3. Kalau kalian tahu AI-nya Apple yang baru, itu kan dia kayak lokal ya di hardware kita, tapi dia itu bisa punya informasi relevan dari kita si pengguna HP atau pengguna device-nya Apple. Jadi user itu bisa menyalurkan permintaan secara lebih efisien. Kita butuh sesuatu lewat DeFi, kita butuh sesuatu lewat Web3 lainnya, itu jadi kayak Apple versi Web3-nya untuk Morpheus. Cuman dia open source, kalau Apple kan closed source, sudah jelas. Nah, kemudian ada lagi yang kayak protokol interoperabilitas AI, kayak Theoric. Ini salah satu contohnya, terus sama satu lagi Autonolas. Nah, Theoric sama Autonolas itu pengen mendorong ekosistem biar agen-agen AI itu bisa fleksibel. Jadi layanannya itu bener-bener penuh, ada apa aja yang kita mau secara on-chain. Intinya kalau udah ada kecerdasan AI yang terpecah belah di mana-mana, agregator yang supply sama demand-nya itu bakal berperan kuat banget. Dan kalau Google aja nih ya bisa jadi perusahaan yang nilainya $2 triliun dengan mengindeks informasi dunia, maka pemenang yang bisa mengindeks AI ini, entah itu nanti Apple, entah Google, atau solusinya yang Web3, seharusnya nanti jadi lebih besar dari 2 triliunnya Google. Karena ngindeksnya bukan cuma informasi dunia, tapi informasi AI dan ekonomi masa depan kita nanti. Nah, untuk blockchain, karena dia desentral, dia kan terbatas banget ya dalam hal data dan komputasi. Gimana caranya kita bisa bawa aplikasi AI ke user yang minta secara on-chain? Nah, inilah masuk koprosesor. Dan ini adalah bagian verifikasi komputasi yang tadi ada di lapisan middleware tadi, yang kita bisa anggap aja ini kayak Oracle, kayak misalkan Chainlink gitu kan, dia nyediain data, pokoknya dia menawarkan teknik tapi berbeda karena dia bisa verifikasi data-data yang disediain itu. Dan itu tujuannya ya biar meminimalisir asumsi kita harus percaya sama manusia, enggak. Percaya sama kodenya aja, udah sesuai sama itu, privasi, ada integritas datanya, dan itu ada banyak banget proyek-proyek yang menggunakan zero knowledge, menggunakan OP, TII, banyak banget teknologi-teknologi privasi yang kalau nggak salah kita udah bahas juga di video narasi privasi sebelumnya. Sama kayak dari tadi kita bahas Depin, itu juga udah ada narasinya, kalian bisa cek semua di playlist narasi 2024 untuk video RR. Dan ini semua pendekatannya beda-beda, ada pro dan kontranya masing-masing, tapi intinya koprosesor ini bisa bikin smart contract beneran smart, beneran pinter. Jadi kayak ada gudang data nih ya, dan itu menyajikan pengalaman on-chain yang lebih personal untuk kita. Kayak data-data kita, gudangnya itu apa, dan itu semua terjaga privasinya, tapi bisa sesuai, cocok, karena ada integritasnya. Jadi jaringan-jaringan nih, saya kasih contoh beberapa nama. Ada nama TII yang pakai TII ya, itu kayak Super, terus ada juga nama yang kayak Vala, terus ada juga nama yang kayak Marlin. Ini pada naik daun semua nih, karena naik popularitasnya itu naik daun karena praktis. Dia siap untuk bisa menampung aplikasi-aplikasi AI hari ini juga. Dan koprosesor itu memang beneran penting sih untuk menyatukan blockchain yang performanya relatif rendah, apalagi AI yang performanya tinggi. Jadi kayak gimana tuh biar seimbang dan menyatu, biar gabung. Jadi tanpa koprosesor, AI itu tidak akan bisa masuk ke blockchain, setidaknya yang generasi sekarang yang masih lambat-lambat. Kalau blockchain generasi depan yang bisa lebih high performance, nah itu kita menarik untuk dipantau.
Kalau untuk isu terbesar AI open source itu biasanya insentif sih, karena kurang insentif untuk bertahan lama. Jadi untuk developer itu kalah sama hyperscaler yang big tech tadi kita sebutin di awal, Google, Amazon, Meta. Jadi ada beberapa proyek nama-nama kayak Sentient, terus kayak Pluralis, terus kayak Sahara. Ini kalau nggak salah kemarin saya ketemu di Token 2049. Terus sama Mira. Ini nama-nama yang berusaha untuk bikin jaringan biar ngasih insentif ke developer. Jadi bisa ngasih reward sesuai sama kontribusi mereka. Semoga kompensasinya sih sepadan ya sama nilai yang mereka ciptain. Karena susah banget dan sangat kompetitif banget. Tapi kalau bisa berhasil, potensi pasar itu juga gede. Nah, kemudian untuk model AI biasanya kan kita ngomongin soal LLM ya. Kalau model LLM itu kan gambar pola dari kumpulan teks yang besar, terus dia kayak cari prediksi kata berikutnya apa. Nah, kalau model yang GNN itu beda lagi. Kalau GNN sesuai videonya di sini, itu adalah graph neural nets. Dan graph neural nets itu memproses, menganalisis, dan belajar dari data yang strukturnya tuh graph. Jadi, karena data on-chain kalau di interaksi kita itu kan isinya kompleks ya, antara user, antara smart contract. Jadi yang modelnya kayak graph gini itu pilihannya lebih logis untuk menopang penggunaan AI yang on-chain. Nah, model-modelnya ini kenapa bisa keren? Karena proyek-proyek kayak PON, terus ada juga satu lagi yang namanya RPS, itu bisa bikin model AI dasar untuk Web3. Kenapa menarik? Karena potensinya bagus banget. Bayangin kalau kalian trading, DeFi, atau penggunaan sosial nih ya, bisa lebih mantep. Satu, kalian bisa prediksi harga. Jadi bisa strategi trading yang otomatis, bisa analisis sentimen kripto gimana. Terus yang kedua, kalau dari sisi DeFi atau keuangan AI, kalian bisa bikin strategi yield yang lebih canggih, bisa memanfaatkan likuiditas, bisa manajemen risiko lebih baik. Terus yang terakhir nih, yang ketiga, marketing on-chain. Jadi contoh kayak target airdrop, bisa menargetkan airdrop yang lebih baik, lebih benar, lebih tepat. Terus sama bisa rekomendasi aplikasi misalkan on-chain sesuai sama perilaku kita gimana di kripto. Jadi model-model yang GNN kayak gini nih, mantep, menarik untuk dipantau. Cuman mereka bakal bergantung banget sama gudang data kayak yang disediain sama Space and Time, terus sama Subsquid, terus sama Covalent, terus sama satu lagi terakhir ada yang namanya Hyperline. Ini gudang-gudang data yang cukup bullish ya, karena dibutuhkan sama model AI yang GNN, yang Graph Neural Nets tadi. Nah, terakhir itu adalah lapisan yang paling atas, lapisan aplikasi. Ini yang bakal kita pakai sebagai user. Ini lapisan yang sulit banget diprediksi apa yang akan muncul nanti. Tapi ada beberapa kategori nih yang layak untuk dipantau ya. Yang pertama ada agen AI yang personal. Ini kayak MyShell. Jadi layanan konsumen kayak MyShell ini itu menghubungkan user, kreator, sama peneliti open source. Jadi AI-nya tuh personal banget. Dan selain MyShell kayak gini, ada juga yang AI-nya itu kayak Venice. Venice.ai itu juga contoh lagi. Dan ini benar-benar private, uncensored, dan dia pokoknya dibikin sesuai sama kebutuhan pribadi kita. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada kayak protokol agent AI, dan ini berdasarkan artikel yang dibikin di Good Alexander. Ini bayangkan kayak perusahaan on-chain yang otonom, tapi karyawannya dikit. Jadi menggabungkan agen AI sama jalur kripto biar bisa menyaingi bisnis yang tradisional. Ini sebenarnya bisa jadi topik sendiri yang deep dive-nya menarik juga, tapi itu layak untuk dipantau. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kategori yang 10x better UX. Jadi pengalaman user itu bakal 10 kali lipat lebih baik. Jadi zamannya kita interaksi sama wallet yang ribet, smart contract yang ribet di blockchain, itu akan sirna. Agen AI bakal muncul sebagai front end kita yang baru. Harapannya ya lebih simpel, lebih mudah untuk dipakai. Nah, kemudian yang berikutnya ada kayak di SOC, di sini tulisannya Decentralized Social. Itu intinya berkaitan sama identitas, privasi, tata kelola. Jadi kayak WorldCoin ya. Itu yang kemarin di video sebelumnya saya tawarin juga tuh di komen. Kalau mau kita bahas deep dive lagi nih tentang WorldCoin. Nah, tapi intinya ini juga ada makalah yang ditulis sama Vitalik Buterin. Pokoknya dia membayangkan kayak yang Morpheus bayangkan tadi. Jadi masyarakat yang kelas atas itu bukan korporat, tapi user-user online. Nah, kemudian ada juga yang kayak smart contract auditing nih.
Nah, ini contohnya itu smart contract auditing kayak si testmachine.ai. Jadi solusi kalian bisa audit smart contract secara otomatis. Harusnya mempercepat kerja developer ya. Jadi tamat sudah tuh periode harus nunggu 3 bulan untuk diaudit kode kita sama perusahaan kelas atas. Dan jauh lebih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang belum terbayang, belum muncul di gambar diagram ini, karena ya sama aja kayak dulu waktu Ethereum pertama kali diciptakan dengan white papernya, nggak ada yang membayangkan ternyata aplikasinya bisa beraneka ragam sampai yang sekarang udah aneh-aneh. Jadi agen AI on-chain itu memungkinkan kita untuk siapa tahu jadi solusi nih, solusi UX crypto yang buruk. Cuman lebih penting lagi ya, kita demand-nya itu kurang kan, karena udah miliaran US dollar tuh kita gelontorin loh ke infrastruktur Web3 selama 10 tahun terakhir. Jadi agen AI ini bakal datang segera, semoga bisa membantu. Karena kalau kita ngeliat chartnya, makin pintar dibandingin sama manusia. Jadi dari kemampuan-kemampuan mereka, dari pemahaman dalam membaca gitu kan, mengenali gambar, terus memahami bahasa, terus kayak pokoknya banyak banget yang mereka teliti di sini tuh, semakin mantap performanya AI. Jadi logis kalau mereka pengen memanfaatkan infrastruktur yang terbuka, yang permissionless, apalagi untuk pembayaran ya, kayak kripto tuh kepake banget, atau untuk komputasi dengan tujuan-tujuan DePIN yang tadi kita bahas. Jadi tujuannya itu harapannya bisa lebih murah, lebih rendah biayanya daripada perusahaan tradisional. Dan sama aja deh kayak aplikasi-aplikasi Web2, itu kan yang menangkap nilai terbanyak aplikasinya ya, bukan internetnya. Kayak kapan kalian investasi ke TCP/IP dan lain-lain. Kalian investasinya ke Google gitu kan, ke Amazon, ke Facebook. Nah, harusnya tesis itu juga sama dengan AI yang desentral. Jadi yang aplikasi itu, yang lapisan app layer terakhir kita bahas ini, yang menangkap nilai paling banyak harusnya. Dan itulah kenapa alasan kita di thumbnail dan di judul bahas the next Google, the next Facebook, the next BlackRock, itu karena mungkin bentuknya adalah protokol agen AI. Dan komponen teknologi yang menjadi dasarnya itu sedang dibangun di industri kripto kita saat ini. Jadi kayaknya seru nih membayangkan use case lainnya nanti. Kalau misalkan kalian komen di bawah, coba deh, apa kita tertarik untuk deep dive lebih lanjut lagi tentang ini. Menurut saya sih pertemuan kripto dan AI ini jadi narasi yang bener-bener fundamentalnya paling bagus di industri kita ke depannya nanti. Dan AI itu bakal mengubah bentuk ekonomi kita. Jadi bentuk yang sekarang mungkin bakal berbeda dengan bentuk AI desentral nanti di masa depan. Mungkin masih prematur kalau kita bahas, tapi narasi ini memang butuh waktu lama untuk dibentuk. Kalau bisa menemukan nih proyek hidden gem awal, peluang pasar tuh masif sekali. Sama kayak kalian menemukan Google dan BlackRock sebelum mereka jadi pemain yang dominan, jadi kayak elit global. Oke guys, semoga video hari ini bermanfaat tentang narasi AI desentral. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video baru dari Rebel Rupiah. Sampai jumpa di episode yang berikutnya guys. Cheers.